Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Salma Fadila dengan NIM 122700168. Saya mahasiswi yang mengambil mata kuliah pilihan topik khusus komputasi 2. Di sini saya akan menjelaskan dua buku yang ditugaskan, di mana buku pertama itu sudah ditentukan, yang berjudul The First 20 Hours, dan yang kedua buku yang saya pilih sendiri. Buku yang pertama ini menjelaskan tentang belajar cepat, di mana menguasai keterampilan itu cukup dalam 20 jam pertama. Masalah utama, kita semua punya daftar keinginan, tetapi merasa terhalang oleh waktu. Seringkali kita menyerah pada hambatan yang ada karena merasa sangat tidak terampil di awal. Mitos 10 jam pertama, yaitu aturan ini menyatakan bahwa keahlian tingkat ahli seperti menjadi Tiger Woods berikutnya membutuhkan 10.000 jam latihan yang disengaja. Tapi buku ini yang ditulis oleh Josh Kaufman berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat cukup baik atau mampu berkinerja dengan baik, kita hanya perlu sekitar 20 jam latihan yang terfokus dan strategis. Ini ada 4 langkah akuisisi keterampilan cepat atau Rapid Skill Acquisition. Yang pertama, dekonstruksi keterampilan. Ketika kita punya keterampilan, kita perlu menguraikannya terlebih dahulu menjadi sub keterampilan. Yang kedua, belajar cukup untuk mengoreksi diri. Di sini kita perlu meneliti untuk memahami konsep-konsep inti, sehingga ketika berlatih kita melakukan self-correct dan belajar dengan praktik. Yang ketiga, hilangkan hambatan. Singkirkan semua yang menghalangi Anda untuk berlatih, termasuk hambatan fisik, mental, dan emosional. Ketika ada gangguan elektronik di sekitar Anda, itu disingkirkan. Kemudian dekatkan alat-alat pendukung untuk Anda berlatih. Yang keempat, latihan selama 20 jam. Di sini perlu komitmen untuk berlatih dengan sungguh-sungguh minimal 20 jam. Oleh karena itu, ada 4 langkah akuisisi keterampilan cepat. Yang pertama, dekonstruksi keterampilan. Yang kedua, belajar cukup untuk mengoreksi diri. Yang ketiga, hilangkan hambatan. Yang keempat, latihan selama 20 jam. Nah, ini prinsip kunci untuk mempercepat pembelajaran, di mana kita perlu memilih proyek yang dapat dicintai. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus mencintai proyek itu terlebih dahulu. Yang kedua, definisikan tingkat kinerja target. Tetapkan dengan jelas apa yang menjadi baik dan upaya berlebihan untuk mencapai kesempurnaan yang tidak perlu. Kemudian buat putaran umpan balik cepat. Jadi ketika kita selesai melakukan hal tersebut, kita perlu umpan balik gitu dengan kamera video ataupun perangkat lunak ataupun berdiskusi dengan pelatih. Selanjutnya, hormati biologi Anda. Di sini penting karena tidak hanya latihan, tapi kita juga perlu mendapatkan hak diri kita, yaitu tidur yang cukup. Karena tidur membantu otak mengkonsolidasikan keterampilan motorik yang baru dipelajari ke dalam memori jangka panjang. Nah, studi kasus dan kesimpulan di sini Kaufman mengaplikasikan metode tersebut pada 6 keterampilan. Termasuk yoga, dia rutin 25 menit berlatih selama 3 jam. Kemudian pemrograman, dia juga berlatih untuk aplikasi web yang berfungsi selama 20 jam dan mengetik sentuh colemak atau mengetik 10 jari gitu ya. Kalau sekarang mah dia berlatih dalam 22 jam. Di sini kekuatan praktiknya itu mempelajari keterampilan baru adalah emosional untuk melawan rasa takut dan ketidaknyamanan di awal. Jadi sebelum kita berlatih pasti ada rasa takut gitu ya, nggak nyaman. Nah, itu adalah hambatan terbesar dan kita perlu untuk mengkonsistenkan minimal 10 hingga 20 jam pertama.
tantangan untuk audiens. Yang pertama, ambil satu keterampilan dari daftar keinginan kalian, kemudian komitmen untuk berlatih selama 20 jam, dan jangan nunggu nanti, tapi kerjakan mulai sekarang. Nah, untuk buku yang kedua, ini buku yang saya pilih, yaitu berjudul The Literature Review: 6 Steps to Success. Tinjauan literatur seringkali terasa seperti tugas yang melelahkan, sekedar merangkum apa yang sudah dikatakan orang lain. Namun, Maci dan McAvoy dalam buku mereka, 6 Steps to Success, mengubah perspektif ini. Mereka berpendapat bahwa tinjauan literatur yang baik seharusnya bukan hanya ringkasan, melainkan sebuah argumen yang kuat yang kita bangun untuk memvalidasi penelitian kita sendiri. Nah, buku ini memberikan panduan 6 langkah yang sangat sistematis, mengubah kekacauan itu menjadi proses yang terstruktur. Langkah pertama adalah memilih topik. Tahap awal yang krusial bukan sekadar memilih subjek, tetapi mempersempit hingga menghasilkan pernyataan tesis. Tesis ini harus membatasi cakupan dan menetapkan klaim atau pertanyaan spesifik yang akan dijawab oleh tinjauan. Ini adalah kompas yang mencegah penyimpangan. Langkah kedua, mencari literatur. Setelah menemukan topik, kita perlu mencari literatur yang komprehensif. Ini melibatkan pemilihan database akademik yang tepat, menggunakan kombinasi kata kunci, dan memastikan literatur yang dikumpulkan adalah kredibel dan terkini. Langkah ketiga, mengkritik literatur. Ini adalah jantung penelitian, di mana kita harus menilai kualitas setiap sumber. Kita harus menilai validitasnya, reliabilitasnya, dan relevansi. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesenjangan, perbedaan, dan kontradiksi di antara penelitian yang sudah ada. Langkah keempat, menganalisis dan mensintesis. Analisis adalah memecah temuan, sedangkan sintesis adalah menyatukan kembali. Kita mengelompokkan literatur ke dalam tema, mencari pola umum, dan menunjukkan di mana para peneliti sepakat dan di mana mereka berbeda pendapat. Sintesis ini mengubah daftar artikel menjadi narasi yang koheren. Langkah kelima, mengembangkan kerangka konseptual dan argumen. Mengembangkan kerangka konseptual menjadi outline yang logis. Ini harus disusun sedemikian rupa sehingga pembaca dipandu melalui literatur yang ada dan pada akhirnya diarahkan pada justifikasi penelitian Anda sendiri. Langkah keenam, menulis tinjauan literatur. Fokus pada penyajian tinjauan sebagai bagaimana argumen yang mengalir, bukan sekadar daftar buku atau artikel. Gunakan transisi kuat antar paragraf dan bagian. Selalu kaitkan kembali setiap temuan ke tesis utama dengan bahasa yang formal, jelas, dan persuasif. Kesimpulannya, buku Maci dan McAvoy ini mengajarkan kita bahwa tinjauan literatur adalah proses penelitian yang sistematis dengan mengikuti 6 langkah tadi. Yang pertama fokus, kedua cari, yang ketiga kritik, yang keempat analisis dan sintesis, yang kelima argumentasi, dan terakhir tulis. Kita dapat mengubah tugas akademis yang menakutkan menjadi fondasi yang kokoh dan kredibel untuk proyek penelitian kita. Ini adalah alat yang memastikan penelitian kita tidak hanya relevan tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada bidang ilmu kita. Sekian untuk penjelasan literatur review yang dapat Salma sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salma tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.